Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini ibu akan jelaskan melalui video ini pelajaran 5, kuasa Yesus merubah air menjadi anggur. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkaulah yang membimbing kami. Amin. Sebelumnya ibu akan bercerita tentang kisah kuasa Yesus merubah air menjadi anggur. Pada waktu itu di kota Kana, provinsi Galilea, ada sebuah pesta perkawinan. Yesus, ibunya dan murid-muridnya diundang ke pesta tersebut. Di tengah-tengah tamu yang banyak itu nampaklah dua orang mempelai berpakaian indah. Wajah mereka berseri-seri menerima ucapan selamat dari kaum kerabat dan juga teman-temannya yang datang. Mereka semua bersenang-senang. Setiap tamu yang datang diberi makan dan minum sampai puas. Di tengah-tengah orang banyak itu nampak Yesus juga turut bergembira. Ternyata semua undangan datang. Bahkan kenalan yang tidak sempat diundang oleh pengantin pun datang. Pengantin dengan senang hati menyambut semua tamu yang datang, tetapi tidak seimbang lagi dengan persediaan makanan dan minuman untuk tamu yang banyak. Sekarang persediaan anggur sudah habis, padahal pesta belum selesai dan tamu-tamu masih saja berdatangan. Untuk membeli anggur lagi uang sudah tidak cukup. Maklum mempelai laki-laki ternyata terbatas kemampuan uangnya. Lalu Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan kehabisan anggur. Maria kasihan melihat tuan rumah itu dalam keadaan susah dan malu. Perlahan-lahan Maria menghampiri Yesus lalu berbisik, "Yesus, mereka kehabisan anggur, tolonglah mereka." Sesudah melakukan percakapan sebentar, akhirnya Yesus rela menolong mereka. Lalu Ibu Maria menghampiri pelayan dan Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang akan dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus menghampiri pelayan dan Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu agar mengisi penuh tempayan dengan air. Di situ ada 6 tempayan. Setelah itu Tuhan Yesus menyuruh pelayan untuk mencedok atau menyendok kembali air yang dituang tadi. Lalu Yesus melakukan mukjizatnya. Air biasa itu berubah menjadi anggur yang sangat enak. Murid-murid Yesus menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Semua muridnya menjadi percaya kepada Yesus bahwa Yesus benar adalah anak Allah yang mampu melakukan mukjizat. Ketika pelayan membawa air tersebut dan memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi rasanya, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Pemimpin pesta itu tidak tahu dari mana anggur tersebut, hanya pelayan-pelayan saja yang tahu. Pemimpin pesta itu heran lalu mendekati pengantin laki-laki dan berkata, "Biasanya orang menghidangkan anggur yang paling baik lebih dahulu, dan kalau tamu sudah puas minum, barulah anggur yang biasa. Rupanya saudara masih menyimpan anggur yang paling baik sampai sekarang." Tuhan Yesus membuat mukjizatnya yang pertama. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya melalui perbuatannya yang ajaib merubah air menjadi anggur sehingga pengantin laki-laki dan perempuan terbebas dari rasa malu karena pertolongan Yesus. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi umatnya yang mau percaya kepadanya. Dia akan menolong setiap kesulitan yang kita alami, asalkan kita mau berserah diri kepadanya melalui doa, ucapan syukur, bahkan menaati apa yang menjadi perintahnya. Selain itu, kita juga harus rajin beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan sangat senang dengan anak-anak yang taat kepadanya. Yang bisa kita ambil dari pelajaran kuasa Yesus merubah air menjadi anggur, yang pertama ialah di setiap kesulitan yang kita hadapi pasti ada Tuhan yang menolong kita. Yang kedua, harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Yang ketiga, kita mau melakukan perbuatan yang baik. Yang keempat, kita harus selalu bersyukur untuk setiap apa yang telah Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Yang terutama
pertama adalah kita harus melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengasihi sesama kita. Karena Tuhan pun demikian akan mengasihi kita, anak-anaknya, dan menolong kita dalam setiap kesulitan yang kita alami. Dan kita harus percaya kepada Tuhan. Demikian penjelasan hari ini. Setelah kamu menonton video penjelasan ini, yang menjadi tugas kamu ialah menghafal dari 1 Petrus 5 ayat 7, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Oke anak ibu, semangat menghafal, semangat belajar untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semangat.